Gubernur Jakarta, Pramono Anung mengatakan total kerugian dari demonstrasi yang berujung kericuhan beberapa waktu lalu mencapai 55 miliar rupiah. Sejumlah infrastruktur yang rusak diantaranya halte, gerbang tol hingga CCTV. Tanggal 1 September jam 5 pagi, tadi pagi, seluruh rute layanan Trans Jabodetabek 14 koridor sudah berjalan dengan normal. Dan memang ada sedikit hambatan, tetapi kami yakin sekarang ini pasti sudah normal. Seperti yang saya sampaikan sebelumnya, mulai dengan tanggal 1 sampai dengan tanggal 8 September, baik itu MRT maupun Transjakarta, 0 rupiah atau gratis. Saudara-saudara sekalian, kemarin ada pertanyaan mengenai estimasi kerugian. MRT Jakarta, kerusakan infrastruktur untuk MRT sebesar 3,3 miliar MRT. Transjakarta kurang lebih 41,6 miliar. Kemudian kerusakan CCTV infrastruktur lainnya 5,5 miliar, sehingga total kerusakan ada 55 miliar. Selain itu, saudara-saudara sekalian, kita harus memberikan subsidi transportasi karena gratis tadi kurang lebih 18 miliar sampai dengan seminggu ini. Ada 716 orang yang menjadi korban unjuk rasa. Di luar Polri, di Polri tersendiri. Dan 700 lebih tadi, semua biaya ditanggung sepenuhnya oleh Pemda DKI. Pemirsa, ratusan pelajar dan anak putus sekolah di Subang, Jawa Barat yang diduga sebagai provokator unjuk rasa ditangkap polisi. Dalam percakapan di ponsel mereka, terungkap ada rencana untuk melakukan pembakaran. Ratusan mahasiswa dari Aliansi BEM Subang berunjuk rasa ke Mapolres Subang dan gedung DPRD Subang. Namun, aksi damai tersebut hendak disusupi oleh provokator yang akan melakukan tindakan anarkis. Petugas mengamankan 129 terduga provokator yang terungkap mereka berencana akan melakukan pembakaran di lokasi unjuk rasa. Bahkan di sekitar lokasi unjuk rasa, tiba-tiba ada penjual bensin dadakan. Ironisnya, 90 orang diantaranya merupakan pelajar dan 30 lainnya anak di bawah umur. Dari hasil patroli diamankan sejumlah 129 orang, ya, baik itu di titik kumpul sekitar lokasi unjuk rasa, di sekitaran kantor pemerintahan daerah dan kantor DPRD Kabupaten Subang. Polisi menyita barang bukti berupa 15 unit sepeda motor, 2 kaleng cat semprot, 33 handphone, 6 pasta gigi. Bukti percakapan WhatsApp yang mengajak tindakan anarkis dan provokasi. Polisi mengimbau kepada masyarakat agar tidak terprovokasi dan terpancing provokator. Dari Subang, Jawa Barat, Yudi Heriawan Juanda, iNews melaporkan. Sejumlah penyusup dari luar kota Majalengka, Jawa Barat ditangkap petugas kepolisian Polres Majalengka. Penyusup yang ditangkap masih di bawah umur bersama senjata tajam yang dibawanya. Petugas kepolisian Resor Majalengka dari unit Resmob menangkap sejumlah penyusup dari luar Majalengka yang berlangsung di sejumlah lokasi. Para penyusup kebanyakan masih di bawah umur. Selain itu juga ditemukan senjata tajam yang akan digunakan pada aksi unjuk rasa. Oleh petugas, mereka digiring ke Polres Majalengka untuk dimintai keterangan. Dari Cirebon, dari mana? Kepala Kepolisian Resor Majalengka AKBP Willy Andrian belum memberikan keterangan atas penangkapan penyusup.
Pasca aksi unjuk rasa anarkis yang berlangsung di 6 kabupaten di kota Jawa Timur, Polda Jatim berhasil mengamankan 580 perusuh. Ratusan orang yang diamankan tersebut merupakan pelaku perusakan dan pembakaran fasilitas umum. Pasca unjuk rasa yang terjadi pada tanggal 29 Agustus serta 30 Agustus lalu, Polda Jawa Timur berhasil mengamankan 580 orang. 89 orang diproses hukum, 12 orang proses pemeriksaan, dan 479 orang dipulangkan untuk diserahkan ke orang tua karena masih di bawah umur. Ratusan orang tersebut diamankan dari peristiwa unjuk rasa ricuh di 6 kabupaten kota di Jawa Timur. Di antaranya di Surabaya, Malang Kota, Malang Kabupaten, Kediri Kota, Kediri Kabupaten, dan Sidoarjo. Ratusan orang yang diamankan adalah pelaku perusakan serta pembakaran gedung negara Gerahadi. Gerahadi masih kita lakukan pendalaman karena tentu ini kita cukup kesulitan kalau menemukan apakah pelaku itu dari kelompok tertentu atau memang perorangan. Ya, sejauh ini segala bentuk informasi akan terus kita dalami, kita lakukan penyelidikan. Baik dari rekan-rekan media maupun masyarakat yang menginformasikan terkait dengan pelaku pembakaran di gedung Gerahadi. Akibat perusakan dan pembakaran aset negara, pelaku terancam penjara lebih dari 5 tahun. Sementara Polda Jatim memastikan kondisi Jawa Timur saat ini telah kondusif. Dari Surabaya, Jawa Timur, Rahmat Ilyasan, iNews melaporkan. Direktorat Reserse Kriminal Umum dan Laboratorium Forensik Polda Sulsel melakukan olah TKP di kantor DPRD Kota Makassar pasca dibakar oleh sejumlah oknum yang tidak bertanggung jawab. Kapolda Sulsel menegaskan akan segera menetapkan calon tersangka yang terlibat dalam aksi pembakaran ini. Pasca insiden pembakaran kantor DPRD Kota Makassar, tim gabungan kepolisian menggelar olah tempat kejadian perkara. Petugas telah mendata kerusakan yang terjadi termasuk sejumlah kendaraan dinas dan pribadi yang ikut terbakar di halaman kantor. Petugas juga mengumpulkan sisa-sisa material guna penelitian lebih lanjut. Polisi telah memeriksa material yang digunakan oleh sejumlah pelaku di lokasi, serta meminta keterangan saksi guna menetapkan calon tersangka yang terlibat. Total lebih kurang sekitar 250 miliar ya, kerugian negara yang diakibatkan oleh perilaku masyarakat yang tidak bertanggung jawab. Termasuk 3 nyawa saudara kita harus menjadi korban dari perilaku tersebut. Kawasan kantor DPRD masih dijaga ketat aparat keamanan. Proses olah TKP diharapkan bisa menjadi petunjuk penting bagi polisi untuk mengungkap motif di balik aksi pembakaran ini. Dari Makassar, Sulawesi Selatan, Yol Yosbit melaporkan. Pemirsa, Polda Metro Jaya menangkap 1.240 orang pelaku aksi anarkis selama berlangsungnya demonstrasi di Jakarta Minggu kemarin. Untuk saat ini Polda Metro Jaya dari mulai awal kejadian sampai saat ini sudah menangkap sekitar 1.240 ya, yang mana mereka berasal dari wilayah luar Jakarta, ada yang dari Jawa Barat, ada yang dari Jawa, dari Banten, dan yang untuk melakukan aksi perusakan atau penjarahan, kami sudah mendeteksi. Sudah tinggal tunggu saja, ya, kita akan melakukan upaya tindakan tegas, penangkapan. Mohon doanya semuanya bisa berjalan baik. Kalau untuk jumlah nanti akan kami sampaikan lebih lanjut. Karena itu teknis, karena tim kami masih bekerja. Dan mudah-mudahan ke depan situasi ini tetap kondusif. Ya, kami juga Pak Pangdam sudah mendapat instruksi dari Bapak Presiden dan Bapak Kapolri dan Bapak Panglima TNI untuk menindak tegas segala aksi
anarkis ya, dan juga yang merusak fasilitas umum. Namun bagi yang menyampaikan pendapat tim gabungan unjuk rasa secara damai itu adalah tidak bermasalah, tidak masalah. Mudah-mudahan ke depan Kota Jakarta akan semakin aman.